يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua. Yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini, mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini update terakhir dari donasi yang sedang kami buka untuk pembangunan di pondok pesantren. Alhamdulillah sudah terkumpul kurang lebih 356 paket. Masih sisa kurang lebih 694 paket lagi. Semoga cepat terpenuhi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta siapapun yang membantu dalam proyek ini, menjadikan apa yang mereka donasikan sebagai amal jariah bagi mereka. Nah, kita lanjutkan kajian membaca kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan kita membacakan syarah atau penjelasannya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah dalam kitabnya Bahjatun Nazirin syarah Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada bab nomor 184 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang diberi judul oleh Imam Nawawi, bab istihbabi al-ijtima' al-qira'ah. Bab dianjurkannya berkumpul untuk membaca Al-Quran. Jadi kita masih membaca bab-bab dalam kitab Fadail, kitab Riyadhus Shalihin. Dalam bab ini Imam Nawawi hanya membawakan satu hadis yang sering kita sampaikan, hadis yang menunjukkan keutamaan bermajelis ilmu, termasuk dalamnya berkumpul untuk membaca Al-Quran. Kita baca hadisnya, hadis nomor 1023 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berkata Imam Nawawi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Ini dia bawakan potongan akhirnya aja sih hadisnya ini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum
di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, itu di masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mengajarkannya di antara mereka, yaitu tidak sekedar membacanya tapi juga mempelajari maknanya atau mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, tajwid dan semisalnya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikatnya. Bahasa lainnya terkenal di langit, di bumi enggak penting kita terkenal. Bahkan fitnah, ketenaran itu adalah fitnah. Sering saya sebutkan di akhir-akhir ini tentang faedah dari firman Allah Azza wa Jalla, laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh kami telah mengutus para utusan sebelummu wahai Muhammad, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Dan mayoritas Rasul tidak Allah perkenalkan kepada kita, baik itu namanya, tempat dakwanya, kapan dia berdakwah. Hanya 25 Rasul yang Allah perkenalkan namanya kepada kita. Dalam sebagian riwayat kan disebutkan Rasul itu kurang lebih 300-an, 20 atau lebih. Hanya tidak cukup 10% yang Allah perkenalkan kepada kita. Kalau Nabi jauh lebih banyak lagi, lebih 100.000. Cuma 25 orang yang kita kenal. Ya, menunjukkan, kata para ulama, minimal faedahnya ketenaran itu tidak penting. Seandainya penting, ya harusnya Allah perkenalkan semua para Rasulnya. Minimal nama-nama mereka, di tempat mereka berdakwah, kaumnya siapa sih? Siapa tahu ada namanya orang Indonesia misalnya, Lia Edan misalnya. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih, hadis yang masyhur, ada juga dalam Arba'in Nawawi ini hadisnya. Baik, hadisnya sebutkan oleh saya Salim di sini ada beberapa fawaid. Yang pertama, al-hasu ala talabil ilmi wal istima'i lahu wa mudzakaratihi, motivasi untuk menuntut ilmu agama dan berkumpul untuk hal itu, karena biasanya lebih meringankan, lebih menyemangati, lebih bersemangat kalau punya teman, baik itu dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Jadi rata-rata itu orang yang berbuat buruk juga ingin ngajak temannya, apalagi orang yang berbuat baik, termasuk dalam majelis ilmu. Serta muzakarah, muzakarah itu murajaah, saya mengingatkan tentang apa yang sudah dipelajari. Para ulama hadis mempraktekkan hal ini ya bersama temannya biasanya. Setelah menghadiri majelis tahdis atau sama mendengarkan hadis, mereka biasanya mengulang lagi apa tadi yang mereka dengarkan, cari temannya, saling membacakan catatannya atau hafalannya, saling mengkoreksi. Itu namanya muzakarah. Atau kalau ilmu lainnya disebut dengan murojaah, mengulangi pelajaran. Tapi rata-rata penuntut ilmu sekarang ini saya lihat kurang dalam masalah ini, sehingga hasilnya ya yang penting belajar, saya lihat kurang murojaah. Hatta santri-santri di pesantren
Ketika mulai pelajaran baru, kita mengulangi sedikit pelajaran lama, ketahuan mereka tidak pernah merujaah. Padahal kita sudah bikin aturan setiap malam, kecuali malam Jumat, mereka harus merujaah di kelas 1 jam sebelum tidur. Setelah salat isya harus ngumpul di kelas, nggak boleh masuk kamar, tinggal di kamar. Kegiatannya harus belajar, minimal persiapan untuk pelajaran besok. Kami tugaskan juga para musyrifnya untuk mengontrol dan menemani mereka. Kata Syekh, asraful ulumi allati tudhakaru wa tudarasu hiya kitabullah ta'ala. Ilmu yang paling mulia yang layak untuk dipelajari, diamalkan, diulang-ulangi adalah Al-Quran. Jadi hendaknya kita banyak memberikan perhatian terhadap Al-Quran, minimal membacanya setiap hari, selain dalam salat ya. Kalau bisa mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, kata Allah, am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Atau di hati mereka ada kuncinya, ada gemboknya? Hadisnya kita sudah melewati tentang keutamaan membaca Al-Quran kan. Setiap huruf satu kebaikan, setiap kebaikan akan dibalas, dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Maksud anak kita mengingat hadis itu aja harusnya sudah cukup untuk memotivasi kita memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Apalagi hadis-hadis yang lain yang banyak sekali tentang keutamaan memberikan perhatian terhadap Al-Quran. Khairukum, misalnya kata Rasulullah SAW, man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Min wasaili hifdzil ilmi tadarusuhu wa tadzakuruhu. Di antara sarana dalam mendapatkan dan menjaga ilmu harusnya adalah belajar dan muzakarah atau merajaah ilmu tersebut. Datang pengajian kemudian merajaah lagi. Setelah belajar, apa sih yang sudah dipelajari tadi? Kalau sudah nikah, bisa ta'awun sama istrinya, saling bertanya, apa tadi yang didapatkan di kajian? Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sama tetangganya. Mereka nggak bisa setiap hari hadir di majelisnya Rasulullah SAW. Jadi ganti-gantian antara Umar bin Khattab dan tetangganya. Tapi setiap kali pulang dari majelisnya Rasulullah SAW, mereka yang tidak datang, tidak ikut, bertanya kepada yang ikut, apa tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya ta'awun dalam kebaikan. Keutamaan majelis ilmu. Ini jelas, majelis ilmu agama, bukan majelis bid'ah, majelis salawatan misalnya dan semacamnya. Mereka memakai hadis ini juga ini untuk mengatakan bahwa majelis kita ini diliputi oleh para malaikat. Padahal ya sebagian majelis mereka banyak kesurupan di majelisnya, menunjukkan yang meliputinya adalah setan-setan, berarti disenangi oleh syaitan. Karena majelisnya majelis bid'ah. Di antara keutamaan majelis ilmu adalah turunnya ketenangan di majelis ilmu, yang di situ dibacakan Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW.
cicilan pun kadang lupa ketika sedang di majelis ilmu. Kemudian diliputi oleh rahmat Allah, misalnya dinaungi oleh malaikat serta dipuji oleh Allah SWT di kalangan para malaikatnya, itu terkenal di langit. Adanya malaikat khusus yang keliling di permukaan bumi ini, Rayyahin, Sayyahin, mencari majelis-majelis ilmu. Ini disebutkan dalam hadis lain. Setiap kali mereka mendapatkan majelis ilmu, mereka akan saling memanggil, kata Rasulullah SAW, mengatakan, ayo ke sini, kemari, ini yang kita cari. Di sini ditambahkan oleh Syekh Salim, saya lupa tulis, tentang pembahasan akidah. Dalilun ala uluwillahi ala khalqih. Hadis ini diantara dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dan yang terpenting itu, diantara keutamaan kita hadiri majelis ilmu adalah kita terkenal di langit. Saya pernah sampaikan hadisnya Nabi Yunus yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika dia di dalam perut ikan, ditelan oleh ikan, dia berdoa. Doanya Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Kata malaikat, sautun ma'rufun. Ada yang mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu suara yang sudah dikenal. Min abdin ma'rufin, dari hamba yang sudah dikenal. Maksudnya dia dikenal di langit. Kaumnya memusuhi dia sampai dia kabur kan, pergi meninggalkan kaumnya, nyebrang, naik perahu, perahunya penuh, diundi. Setelah disebutkan dalam riwayat, setelah dibuang barang-barang mereka biar muatannya kurang, sebagiannya dibuang, tetap harus ada orang yang dibuang dari penumpangnya. Beberapa kali diundi, selalu kena Nabi Yunus. Memang Allah sudah tetapkan seperti itu. Akhirnya dia dibuang di laut, dimakan oleh ikan, langsung ditelan, asli utuh, masih hidup. Nah, maksudnya dia tidak dikenal oleh kaumnya, tidak ada yang mengenal dia, bahkan yang penumpang di perahu itu, tapi dikenal di langit, dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Rasul. Nah, fa inna Yunus minal mursalin, kata Allah, sesungguhnya Nabi Yunus benar-benar termasuk utusan kami. Kita lanjutkan bab baru, keutamaan wudu. Bab fadlul wudu. Di dalam bab ini Imam Nawawi menyebutkan satu ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa agungnya ibadah wudu itu. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, surat yang menjelaskan tentang bersuci secara umum, secara lengkap, baik itu wudu, tayamum maupun mandi wajib. Kata Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau salat, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal kabain, dan kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kalian sedang junub, kata Allah, maka bersucilah, yaitu mandilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahlukum minal ghaiti,
Kalau kalian sedang sakit atau sedang safar atau datang dari buang air besar, lamastumun nisa, atau kalian selesai menyentuh wanita, maksudnya berhubungan badan dengan wanita yang halal tentunya, yaitu istri. Walam tajidu ma'an, dan kalian tidak menjumpai air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id, yaitu segala ada di permukaan bumi yang thayyib, yang tidak najis. Amsahu biruhusikum, amsahu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian, minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, Allah tidak ingin menjadikan sesuatu yang berat bagi kalian, bagi syariat. Walakin yuridu liyutahhirakum, dan tapi Allah ingin mensucikan kalian, wa yutimma ni'matahu, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi ayat ini ayat yang sangat agung tentang taharah, tentang bersuci. Yang pernah saya baca tafsir yang paling bagus, tafsirnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Dia menyebutkan sampai 50-an lebih faedah istimbat dari satu ayat ini. Itu melatih kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kata Syekh Salim, ini beliau menjelaskan secara ringkas tentang ayat ini. Ya'murullahu ibadahu bil wudu indal qiyami ila shalah. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berwudu ketika berdiri mau salat. Maksudnya sebelum salat wudu dulu, karena itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu wajibun fil muhdis wa mustahabun fi haqqil mutatahhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa wudu ini sebelum salat wajib untuk dilakukan oleh orang yang sedang berhadas sebagai syarat sahnya salat, dan sunnah dianjurkan untuk dilakukan oleh orang yang sudah suci dari hadas sebenarnya. Nah, disebut dengan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Jadi hatta kita masih ada wudu kita istilahnya lah. Kalau mau salat dianjurkan wudu lagi. Ya. Summa 'alamahum kaifiyatal wudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita tata cara wudu yang sempurna. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam hadisnya Humran Maula Utsman, mantan budaknya Utsman bin Affan. Dari Utsman bin Affan menceritakan bagaimana wudunya Rasulullah SAW. Setelah menceritakan wudu yang sempurna, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu seperti wudu ke ini, kemudian dia salat 2 rakaat, tidak berhadas, tidak pikirkan macam-macam dalam salatnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang dipraktikkan oleh Bilal, bukan Bilal bikin-bikin bid'ah sebagaimana yang diklaim oleh dai-dai bid'ah hasan. Nah, jadi hadisnya itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan semua kitab-kitab hadis mencantumkan hadis itu karena menjelaskan tentang wudu yang sempurna. Wa annahu yujzi'ul muhdis. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang berhadas kemudian dia berwudu, maka itu sudah cukup sebagai bersuci yang dia lakukan untuk melakukan sebuah ibadah. Tidak harus mandi kecuali hadas besar. Wa amal junub fala budda min al-iktisal. Adapun orang yang berhadas besar, orang yang junub, maka dia harus mandi. Ini dijelaskan dalam ayat 6 dalam surat Al-Maidah ini juga sebenarnya. Fa illam tajidu ma'an, kalau mereka tidak menjumpai air, fadallahum 'ala as-sa'idi thayyib, maka Allah tunjukkan kepada mereka bagaimana tata caranya bersuci
dengan bertayamum dari permukaan bumi yang suci. Wa fassala lahum kaifiyat tayammum. Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat ini menjelaskan tata cara tayamum, juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam prakteknya. Sebagian sahabat hanya memahami hadis ayat ini, ada yang salah paham, seperti Amr bin As ketika dia tunjuk jadi komandan, panglima perang atau komandan pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia junub, nggak ada air mandi, dia kira tayamum itu seperti mandi, yaitu membasahi tubuh, seluruh tubuh dengan air. Jadi dia guling-guling juga di tanah biar seluruh badannya kena tanah. Nah, ternyata Rasulullah SAW mengatakan cukup kamu melakukan begini, menepukkan tangannya di tanah, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Tidak perlu guling-guling, kata Rasulullah SAW. Wa qad fassala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsana tafsir. Rasulullah SAW menjelaskan tentang tata cara bersuci ini secara detail. Untuk mandi wajib, kebanyakannya tata caranya diriwayatkan dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya mandi wajib itu asalnya perbuatan dalam rumah yang hanya disaksikan oleh istri lah. Wa bayyanaha atamma bayanin wa annaha darbatun lil wajhi wal kaffain. Rasulullah SAW menjelaskan tentang tayamum secara detail, terutama ketika mengajari sahabat yang keliru itu dalam praktekan tayamum. Itu dengan satu kali aja menepuk tanah dipakai untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Dia bisa meringankan hadas besar. Kalau wudu tidak bisa meringankan hadas besar. Itu diantara kekhususan tayamum. Amal kata Syekh hasab al-qudrah wal ahwal yadullu ala fadl kabir al-muta'al. Amalan ini yaitu kalau mampu ya berwudu, kalau tidak mampu yang mau salat untuk mengangkat hadas kecilnya dia tayamum. Demikian pula kalau mampu bagi orang berhadas besar mandi, kalau tidak mampu maka bisa digantikan dengan tayamum. Ini semua menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Annahu lam yaj'al alaihim fid din min haraj. Annahum lam yaj'al alaihim fid din min haraj. Ini Allah berkali-kali tegaskan bahwa Allah tidak akan mensyariatkan, mewajibkan kepada kita semua syariat yang menyusahkan hidup kita. Sehingga salat hajakan asalnya 50 kali sehari semalam, didiskon oleh Allah Azza wa Jalla menjadi 5 kali aja, tapi pahalanya tetap sama dengan 50 kali. Ya, Rasulullah SAW mengatakan inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Yassiru wa la tu'assiru, berikan kemudahan, kata Rasulullah SAW, jangan mempersulit. Jadi tidak ada kewajiban dalam agama ini yang kalau kita melakukannya membuat hidup kita susah, apalagi membuat kita mampus istri. Gak mungkin ada kewajiban seperti itu. Ada kaidah dalam agama kita yang lafadznya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Setiap kondisi yang susah, yang memberatkan, itu akan mendatangkan kemudahan. Pasti ada keringanan dari keringanan syariat dalam masalah itu. Kalau kita tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, sholat sambil duduk, kata Rasulullah SAW.
Kalau nggak mampu juga sambil duduk, sambil berbaring. Nah, kalau nggak mampu sambil berbaring ya isyarat doang misalnya, nggak ada gerak sama sekali, cuma isyarat dengan mata atau tidak dengan hati doang sudah. Kalau nggak bisa sama sekali, orang lain yang sholat kan sudah mati. Bal arada bihimul yusra la'allahum yashkurun. Bahkan Allah menginginkan kemudahan kepada kita agar kita bersyukur. Jadi syariat agama kita ini semuanya mudah. Allah siapkan sarana pendukung untuk kita bisa beribadah kepadanya dengan baik. Kalau di sebagian keadaan tadi misalnya ada kondisi susah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan namanya rukhsah. Kita baca hadis pertama dalam bab ini, dalam Fadlul Wudu atau hadis nomor 1024. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak membawa ciri-ciri ghurran. Ghurran itu ada cahaya di wajahnya. Asalnya kuda yang hitam, ada putihnya di jidatnya, ini disebut namanya ghurran. Jadi ketahuan itu dari jauh, sudah ketahuan dia punya ciri khas. Kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak dalam keadaan semua anggota wudhu kita ini, yaitu kepala, kedua tangan, kedua kaki, akan mengeluarkan cahaya yang saat itu tidak ada cahaya. Muhajjalin, kakinya, kaki kita dan tangan kita akan bercahaya. Tahjil itu asalnya juga bahasa Arab menyebut kuda yang warna hitam atau warna coklat kulitnya, di kakinya bagian bawah putih. Ini kelihatan itu, dia beda dengan kuda lain. Min asaril wudu, karena bekas atau pengaruh wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ghurrah berarti di kaki. Siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang ghurrahnya, cahaya di kakinya atau di tangannya, maka silakan dia lakukan. Ada yang mengatakan ini perkataannya Abu Hurairah, bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membasuh tangan, membasuh kaki sudah Allah batasi. Batasnya kalau tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Konsekuensi perkataan ini kan harusnya boleh, berarti kita membasuh tangan sampai ketiak biar cahayanya lebih panjang. Boleh basuh kaki sampai minimal sampai lutut misalnya, biar cahayanya lebih panjang. Padahal itu sebagian riwayat diingkari oleh Rasulullah SAW, masuk dalam tambahan dan bisa menyebabkan boros dalam menggunakan air. Aman zada, kata Rasulullah SAW, faqad asa. Siapa yang menambah dari apa yang sudah diberikan batasan, sungguh dia telah berbuat buruk. Ini bagi yang belajar ilmu hadis akan mendapati pembahasan ini termasuk pembahasan yang ramai. Lafaz faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu, dalam riwayat wa tahjilahu falyaf'al. Siapa yang ingin di antara kalian memperpanjang cahayanya, silakan dia lakukan. Ini diperdebatkan apa termasuk perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau termasuk perkataannya Abu Hurairah. Syekhul Islam dan muridnya Ibnu Qayyim lebih menguatkan ini bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya mudraj, disisipkan, dianggap sebagai perkataan Rasul padahal itu sebenarnya perkataan sahabat.
Lebih banyak ulama yang lain mengatakan ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa faedahnya dari ayat tadi. Yang pertama, Islam adalah agama yang perhatikan kesucian dan kebersihan. Jadi nggak ada itu orang nggak pernah mandi, jarang mandi, pengotor, mengatakan ini ajaran Islam. Mana ada? Islam mengajarkan bersuci 5 kali sehari. Itu bisa bayangkan itu. Nggak ada agama yang mengajarkan mandi 5 kali sehari atau wudhu 5 kali sehari. Rasulullah SAW gambarkan itu seperti yang mandi di sungai, di depan, yang ngalir depan pintu rumahnya. Kalau 5 kali sehari mandi, kata Rasulullah SAW, apakah masih tersisa kotoran di badannya? Kita 2 kali sehari aja merasa sudah bersih badan kita kan. 2 kali sehari mandi. Ya, maksudnya ini bantahan terhadap sebagian orang, khususnya orang-orang sufi yang tidak perhatian dengan kerapian, kebersihan, apalagi kesucian. Itu bertentangan dengan syariat Islam. Allah jamil, kata Rasulullah SAW, yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah, mencintai keindahan, mencintai sesuatu yang rapi, yang bersih, suci. Wudu adalah syarat sahnya salat. Ini disepakati oleh para ulama. Rasulullah SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata 'abdin min ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salat siapapun yang dilakukan dalam keadaan belum bersuci. Dengan syarat dia mampu untuk bersuci. Kalau enggak mampu, ya fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Ayat ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak akan mewajibkan kepada kalian dalam agama ini sesuatu yang menyusahkan hidup kalian. Rasulullah SAW mengatakan, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail tentang syariat yang butuh untuk kita kerjakan. Juga Rasulullah SAW seperti itu. Al-balagh al-mubin, menyampaikan dan menjelaskan tugas mereka. Ini semua bentuk kasih sayang Allah dan Rasulnya kepada kita, sehingga kita nggak butuh bid'ah. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ngapain sibuk dengan amal baru? Semua aturan syariat bukan untuk menyusahkan hidupnya manusia, apapun itu. Termasuk hal-hal yang mungkin menurut sebagian orang kayaknya mempersusah hidupnya, seperti apa? Poligami misalnya. Menurut banyak wanita itu mempersulit hidup mereka. Enggak, itu untuk kemaslahatan manusia. Allah yang menciptakan kita dan menciptakan sifat-sifat kita. Allah yang tahu apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik untuk kita. Semua yang Allah syariatkan itu kaidahnya ad-dinu ja'a li maslahatil bashar wal intifa'i syari'anhu wa darar wa kullu amrin nafi'in qad syara'a wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Agama ini datang untuk kemaslahatan manusia dan untuk menghilangkan keburukan dan bahaya dari mereka. Maka semua yang bermanfaat untuk manusia pasti disyariatkan oleh syariat. Semua yang membahayakan hidup kita, membahayakan kita, pasti akan diharamkan dalam syariat. Ya. Ini namanya ruh syariat Islam. Sehingga kita akan semangat terus untuk mengamalkan syariat. Yang kita tidak sanggupi, ya amalkan yang kita sanggupi aja. Fattaqullaha mastata'tum. Dan coba dulu amalkan. Jangan belum mengamalkannya sudah mengatakan tidak sanggup, katanya.
Kalau benar-benar tidak sanggup, syariat akan berikan alternatif lain istilahnya untuk kita bisa tetap berbuat kebaikan, beribadah. Ghurrah, cahaya di wajah, tahjil, cahaya di tangan atau di kaki adalah kekhususan umat Islam pada hari kiamat kelak. Dan sekali lagi kita akan sangat butuh dengan ini, karena matahari idza sama'un syaqqat, idza syamsu kuwirat, matahari, bulan, wa jumi'as syamsu wal qamar, kata Allah, matahari dan bulan akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak. Dalam hadisnya disebutkan kemudian dibuang ke neraka sehingga enggak ada cahaya sama sekali. Saat itu semua orang butuh cahaya. Orang yang beriman, mereka punya sumber cahaya yang banyak. Kepalanya ini kalau diusap semuanya kan bercahaya. Kalau cuma yang usap sini doang cahayanya berarti. Nah, wajahnya bercahaya, tangannya sampai siku bercahaya, kakinya sampai mata kaki mengeluarkan cahaya. Ya, kita akan berjalan mengikuti dengan cahaya yang kita miliki itu. Kata Syekh, ghurrah dan tahjil tanda ghurrah yaitu cahaya di wajah dan cahaya di tangan dan kaki adalah tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini agar dikenal oleh nabi mereka pada hari kiamat kelak. Sebagian riwayat Rasulullah SAW menjelaskan seperti itu, bahwa dia akan mengenal kita berdasarkan cahaya yang keluar dari badan kita, dan dipanggil untuk minum di telaganya, sebagiannya akan diusir, padahal membawa ciri-ciri seperti ini. Wudu juga dia di dunia, tapi banyak melakukan bid'ah, diusir dari telaga Rasulullah SAW. Berikutnya disyariatkan yang menyempurnakan wudu agar ghurrah cahaya dari bekas wudu itu juga sempurna. Jadi kalau usap kepala ya usap seluruhnya. Memang itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usah berretorika memakai hadis-hadis yang Rasulullah SAW berwudu seperti itu dalam keadaan kepalanya ada penutupnya. Padahal dia menggunakan hadis itu untuk dipraktekkan pada saat dia berwudu kepalanya tanpa penutup. Kalau Rasulullah SAW berkali-kali mempraktekkan seperti itu. Saya mempertahankan pendapat seperti itu, kadang alasannya ini pendapatnya imam mazhab. Kayak Nabi aja imam mazhabnya itu. Kalau jelas hadisnya, alasannya menghargai ijtihad, ya lebih hargai hadis Rasulullah SAW daripada ijtihadnya ulama. Semua ulama yang kita ikuti itu mereka berwasiat untuk mengikuti hadis daripada pendapat mereka. Oh, kita yang datang belakangan seakan-akan mewajibkan dalam beragama itu harus melewati mengikuti mazhabnya ulama. Dari mana? Para sahabat nggak ada yang punya mazhab khusus. Tidak ada satupun sahabat Nabi pengikut mazhab yang 4. Mazhab yang 4 itu lahir datang belakangan. Para tabi'in nggak ada yang pengikut mazhab-mazhab khusus itu. Tabi'in juga sama. Nah, imam-imam 4 itu paling maksimal mereka datang di zaman tabi'in sigar, kecil. Yang paling tua misalnya Abu Hanifah banyak ditahzir oleh imam-imam ahli hadis. Fikihnya pun dikoreksi, banyak fikih yang ngawur, jelas-jelas menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sendiri sebenarnya diriwayatkan dari beliau banyak mengingkari orang yang mengikuti pendapat beliau tanpa tahu dalilnya. Beliau tidak memerintahkan untuk fanatik kepada beliau, tapi pengikut-pengikutnya yang fanatik. Hadis kedua,
Wa anhu, hadis kedua dalam bab ini atau 1025. Wa anhu, itu dari Abu Hurairah juga, qala sami'tu Rasulullah Khalili, dia mengatakan saya mendengar kekasihku yaitu Rasulullah SAW yaqul tablughul hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Hilya yaitu perhiasan atau cahaya dari seorang mukmin pada hari kiamat kelak sesuai dengan yang dia basuh dalam wudunya. Rawahu Muslim. Ini semakna dengan hadis tadi, semuanya menunjukkan keutamaan berwudu. Hadis ketiga 1026, hadis ketiga dalam bab ini atau 1026 dalam Riyadhus Shalihin. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW. Ini keren banget hadis ini. Ayo kita semangat berwudu hatta dalam kondisi cuaca dingin banget misalnya. Ada yang praktekannya ini di sini, yaitu setiap kali dia baru keluar dari jualan, dia penjual herbal. Yang jamaah kita, jamaah di Samarinda, jualannya pakai motor sampai ke Sangatta sini, ke Berau, ya dari Samarinda. Atau dia keliling kantor-kantor itu biasanya menawarkan herbal-herbal yang dia jual. Sekarang jadi bendahara umumnya di Al-Furqan, masuk pondok. Alhamdulillah, jadi orang yang dipercaya oleh pesantren mengurusi uang miliaran itu setiap bulan. Orangnya semangat banget ngaji. Itu dia, setiap kali selesai keluar jualan itu dia berwudu itu pulang karena baca di sini. Kata Rasulullah SAW, man tawaddo'a, siapa berwudu fa ahsanal wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadi, maka kesalahan atau dosa-dosanya akan keluar atau berguguran dari badannya, hatta takhruja min tahti azfari, sampai dosanya itu keluar dari bawah kuku jarinya. Rawah Muslim. Dalam riwayat lain kan dijelaskan lebih detail, ketika dia membasuh tangannya maka dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya berguguran bersama air yang dia pakai untuk membasuh tangannya. Ketika membasuh wajahnya maka dosa-dosa yang dilakukan oleh organ di wajahnya, mulutnya ke, telinganya ke, atau matanya akan berguguran bersama air wudu itu. Nah, itu yang membuat ikhwan kita yang itu disebutkan tadi, setiap kali pulang dari jualan dia wudu, mengamalkan hadis ini katanya Ustaz. Wah, keren itu ya. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Minimal ini menunjukkan ya, semua ibadah dalam agama kita itu maslahatnya untuk kita. Kayak wudu misalnya, penghapus dosa. Wah, keren banget kan? Kita sangat butuh penghapus dosa seperti itu. Fikih hadis hilya itu asalnya perhiasan. Orang yang beriman di akhirat kelak ketika mereka di surga sesuai dengan yang mereka basuh atau yang mereka usap di anggota wudu mereka. Jadi ya, tangan kita ini kan penuh dengan perhiasan, kaki kita, ya, kepala kita mungkin pakaikan apa? Penjelasan bahwa wudu akan menghapuskan dosa pelaku, wudu yang akan menghapuskan dosa pelakunya adalah wudu yang sempurna, alias yang sesuai dengan tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Maka pentingnya kita ya belajar kita taharah berdasarkan hadis-hadis Nabi. Nah, amalkan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kau usah terlalu peduli dengan ijtihadnya orang misalnya tadi ada yang mengusap kepalanya cuma sebagian. Memang ada ulama yang berkata seperti itu, tapi ya hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali yang menjelaskan bahwa beliau kalau mengusap kepala semuanya dari depan ke belakang balik lagi ke
ke depan. Seandainya kita nggak tahu keutamaannya seperti disebutkan dalam hadis-hadis ini, tetap kita lebih mendahulukan apa yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi kita tahu keutamaannya seperti ini, ternyata semua yang kita usap itu misalnya dia akan menggugurkan dosa-dosa kita, kemudian akan jadi perhiasan pada hari kiamat kelak. Makin banyak berarti perhiasannya kan, makin sempurna mengusap seluruh kepala, makin banyak konsekuensinya perhiasan yang akan dia dapatkan. Dosa-dosa dilakukan seseorang ada dan menempel di badan pelakunya. Nah, az-dzunubu mawjudun fil jasad wa annahu wi'a'uha. Badan itu kayak bejana, tempatnya dosa gitu. Sehingga perlu dicuci, dibersihkan dengan ibadah. Dan semua ibadah yang kita kerjakan itu tadi sifatnya asalnya menghapuskan dosa. Dan ibadah yang disepakati oleh para ulama bisa menghapuskan semua dosa adalah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayi'atikum. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar, Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosa kalian, kata Allah. Badan adalah bejana bagi dosa yang dilakukan, ya, tempat gitu yang perlu dicuci. Penetapan bahwa wudu itu bermanfaat bagi pelakunya. Jadi kadang-kadang dalam kondisi berat pun, betul, kalau kita ingat keutamaan seperti ini ya, wudu. Yang penting itu tidak membahayakan badan kita misalnya. Ya. Apalagi nanti kita akan baca di sini banyak sekali manfaat wudu itu. Kalau bangun dari tidur, dia akan melepaskan salah satu ikatan syaitan yang ada di badan kita. Dari 3 ikatan itu, jadikan berangkat kerja, apalagi mengajar, lebih semangat harusnya. Makanya saya anjurkan sebenarnya kepada santri, kepada para pegawai, musyrif, supaya biasakan sholat malam. Nah, minimal sholat witir, karena itu berpengaruh pada aktivitas seseorang di pagi hari. Rasulullah SAW, orang yang dia bangun dari tidurnya berwudu, maka lepas atau membaca doa, dia bangun tidur, lepas salah satu ikatannya, berwudu, lepas lagi salat, jadi 3-3-nya hilang sudah. Dia akan beraktivitas di pagi harinya dalam keadaan penuh semangat, kata Rasulullah SAW. Kalau yang tidak melakukan itu, yang malas-malasan, ngantuk kerjanya, di kelas saja ngantuk, itu nah ini masih ada pengikatnya syaitan istilahnya pada dirinya. Untuk di pondok kami di akhwat itu yang lumayan sudah menerapkan itu. Ikhwannya Masya Allah. Maka ketika mereka mau daftar ke pondok lain, karena juga nggak terlalu berat sih. Kayaknya sampai sering saya sampaikan, kok kalian sudah 3 tahun ya masih ya nggak ada perubahan, ini gimana? Masa harus dikerasin? Ya. Kita baca satu slide lagi. Wa anhu, itu dari Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Dia ini yang paling meriwayatkan tentang tata cara wudunya Rasulullah SAW yang sempurna. Qala ra'aitu Rasulullah SAW tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Dia mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Summa qala man tawadda'a hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Lagi nanti akan kita lewati riwayatnya. Kalau ditambah lagi baca doa setelah wudu, akan dibukakan pintu surga yang 8. Dan banyak sekali keutamaannya wudu.
wa kana salatuhu wa masyuhu ilal masjid nafilah, dan salatnya setelah itu, misalnya salat setelah berwudu lalu jalan ke masjid, itu semuanya sebagai tambahan pahala bagi dia. Tidak ada yang akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hal-hal yang menunjang ibadah yang kita kerjakan itu akan dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim. Ini sekaligus dua hadis kita baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ini hadis yang tadi kita isyaratkan, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda al-abdul muslim, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, fa ghassala wajhahu, lalu dia membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma', maka akan keluar dari wajahnya semua dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya dengan dia melihat yang Allah haramkan, akan keluar bersama air, au akhir qatril ma', atau tetesan terakhir dari air yang dia pakai untuk membasuh wajahnya ketika wudu. Wa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kana bat yadahu ma'al ma' au ma'akhil qatril ma'. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dosa-dosa, akan berguguran dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya dengan dia memukul atau mengambil harta yang tidak halal untuk diambil, memegang yang tidak halal untuk dipegang. Nah, akan keluar berguguran bersama air yang dia pakai untuk membasuh tangannya, atau bersama tetesan terakhir dari air yang dia pakai untuk membasuh tangannya. Wa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyatha rijlahu ma'al ma' au akhir qatril ma'. Jika dia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya akan berguguran bersama air yang dia pakai untuk membasuh kakinya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya pakai untuk melangkah ke tempat maksiat misalnya. Nah, pakai untuk menendang misalnya, tidak boleh untuk ditendang. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai seorang hamba itu akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Ini semua hadisnya hadis-hadis sahih. Makanya tadi ada ikhwan kita yang semangat mempraktikkannya. Nah, ini minimal kita menghadirkan hadis seperti ini ketika berwudu, mengharapkan dosa-dosa kita itu berguguran dengan wudu yang kita kerjakan. Iki hadis, wudu adalah penghapus dosa, ini jelas hadisnya sangat tegas. Wudu yang akan menghapuskan dosa adalah wudu yang dilakukan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sebutkan. Penetapan bahwa salat dan berjalan ke masjid akan dijadikan sebagai tambahan pahala bagi pelakunya. Sehingga dulu Bani Salimah kalau salah namanya, asalnya mereka bercita-cita mau pindah rumahnya ke dekat Masjid Nabawi. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tidak setuju, tidak menganjurkan untuk mereka pindah, karena ya bahaya memang kalau disetujui satu, nanti yang lain juga akan minta sama. Rasulullah SAW menyebutkan alasannya bahwa langkah-langkah kalian yang kalian pakai untuk ke masjid, baik itu untuk berangkat maupun pulang, itu semuanya catat sebagai pahala. Akhirnya diantara semua dari Bani Salimah itu nggak ada yang mau pindah sudah setelah mendengarkan itu. Ya, apa-apa jauh rumahnya dari masjid, karena ternyata ya setiap langkahnya itu bernilai pahala. Ya.
luasnya rahmat Allah, rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla kepada orang yang beriman atas semua hal-hal yang mereka lakukan yang menunjang ibadah yang mereka kerjakan. Allah tidak sia-siakan, Allah catat itu sebagai kebaikan, sebagai tabungan kalau bagi kita nanti pada hari kiamat kelak. Setiap organ tubuh kita bisa melakukan dosa khusus yang dilakukannya. Ya, makanya setiap hari Allah mewajibkan kita untuk bersedekah buat persendian yang ada di badan kita ini. Itu bisa digantikan dengan salat duha 2 rakaat. Dia mengatakan salat apapun sih 2 rakaat bisa menggantikan kewajiban bersedekah atas seluruh persendian di badan kita ini, yang jumlahnya kata Rasulullah SAW 360. Anjuran untuk menjaga organ-organ tubuh kita dari segala dosa dan maksiat. Ini bagian dari tanggung jawab kita yang berat. Jadi semua organ tubuh kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita, apalagi alhamdulillah kita normal semua, untuk kita jaga, manfaatkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipakai untuk bermaksiat, itu jadi kufur nikmat jadinya. Dan kekufuran itu, kufur nikmat itu, samping dia menghalangi nikmat yang baru, mencabut, merusak nikmat yang sudah ada. Kayak sudah dikasih hutang, hutan yang rimbun digundulin, akhirnya banjir kan. Banjirnya aneh. Biasanya banjir itu kan paling maksimal bawa lumpur. Ini bawa kayu gelondongan banyak banget. Hujannya aneh berarti kan, hujan dari langit menurunkan kayu gelondongan. Ya. Itu maksud tanah, itu salah satu contoh bahwa kufur nikmat itu memang merusak nikmat yang sudah ada dan mencabut, menghalangi nikmat baru. Yang terakhir, wudu akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh organ tubuh yang dibasuh atau diusap ketika berwudu. Kalau ditambah dengan ibadah lain, salat 2 rakaat setelah wudu, maka kata Rasulullah SAW, itu akan menghapuskan semua dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nanti kita lanjutkan, masih beberapa hadis lagi tentang keutamaan ibadah wudu. Jadi dengan ini kita selalu semangat berwudu. Ada sebagian orang itu ketika baca hadis-hadis seperti ini, dia berusaha kondisinya dalam 24 jam itu selalu dalam keadaan berwudu. Setiap kali wudunya batal, wudu lagi. Setiap kali wudunya batal, wudu lagi. Walaupun tidak mau sholat sebenarnya. Nah, karena ternyata wudu itu ibadah yang banyak sekali keutamaannya kan. Kalau bisa kita lakukan, nah, kan kenapa tidak kan itu. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.